Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah angkot di Ambon seruduk pengendara motor di jalan raya, sejumlah pengendara terluka parah. Terlibat narkoba jaringan Medan, seorang karyawan kantor jasa pengiriman kilat di Ternate diringkus polisi. Pulau 7 Maluku Tengah masih menjadi lokasi wisata favorit akhir pekan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Walter Munginsidi, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Timur, 31 Mei, Sabtu sore. Kecelakaan yang melibatkan satu buah mobil angkot dengan sejumlah pengendara motor di Jalan Walter Munginsidi, Desa Halong, Kecamatan Baguala ini mengakibatkan sejumlah orang terluka, termasuk sang sopir. Dibantu warga, para korban kemudian dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Kecelakaan diduga akibat remblong saat angkot jurusan Halong dengan nomor polisi DE 1099 OU turun dari arah tanjakan Halong Atas, Desa Halong. Namun di lokasi angkot kemudian menabrak sejumlah pengendara motor serta tiang listrik PLN. Dari atas sih, dari atas. Oh, ini mobil dari atas. Dari ini atas. Oh, dari atas. Dia mau kemana nih? Dia mau belok ini tapi misalnya katanya dia sudah lagi dari sana, rata-rata langsung. Rem belum apa ya? Yang ada rem, siapa yang ada motor dia sapu habis semua. Yang motor lari begini dia tabrak habis. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah orang terluka parah, termasuk sang sopir bernama Paules Nusa, umur 62 tahun, serta mobil angkot mengalami ringkas. Insiden laka lantas ini dalam penanganan unit laka lantas Polresta Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sebuah motor balapan mengalami kebakaran saat berlangsung sesi balapan pada ajang Patimura Open Turnamen, kejuaraan balapan jalan raya di area Pasar Transit, Paso Ambon. Pasalnya kuda besi berjenis Matic yang dipacu salah satu peserta ini mengalami kebakaran hebat, bahkan hingga membuat sesi olahraga ini dihentikan sementara. Ketika terjadi kebakaran, penonton serta pemilik motor berusaha memadamkan api dengan cara seadanya, namun upaya ini sia-sia. Kebakaran baru berhenti setelah motor dievakuasi dan dicelupkan ke air telaga di sekitar lokasi. Ini pertama kalinya Maluku Car Club membuat event road race. Ini pertama kalinya kami membuat. Motor terbakar itu kenapa, Bu? Iya, itu memang dari sumbernya mengatakan bahwa itu ada kesalahan dalam kelistrikan motor. Oh, kelistrikan motor. Tapi tidak apa-apa, Bu? Tidak masalah, Pak. Sudah ditangani. Pokoknya berjalan lancar ya? Siap, Pak. Usai insiden kebakaran motor, lomba balapan ajang Patimura Open Turnamen yang diikuti 106 peserta dari berbagai kelas kembali dilanjutkan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sepekan menjelang Idul Adha, penjualan bahan pembuatan kue di Pasar Mardika dan Batu Merah, Kota Ambon masih mahal. Misalnya harga gula pasir per kilogram dibanderol Rp19.000 per kilogram. Begitu pula tepung terigu dijual Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam di dua pasar sentral terbesar di Maluku ini kini masih dijual di kisaran Rp1.800 sampai Rp2.100 per butir, atau Rp65.000 per rak. Tak terkecuali mentega kini dijual Rp20.000 per kilogram.
Pedagang mengatakan terpaksa menjual harga bahan kue ini dengan harga mahal karena harga dari agen juga mahal. Sekarang ini penjualan gula pasir ini sudah berapa, Bang? Untuk sekarang dia masih tetap stabil 19.000 per kilonya. Per kilo 19.000 ya. Kalau untuk terigu, Bang? Terigu juga sampai sekarang masih stabil. Masih. Untuk Ya, kompas sendiri berapa 1 kilo, Bang? Kalau kompas sendiri, kalau ecerannya 12.000 per kilonya. 12.000 per kilo. Berarti yang segitiga biru yang agak mahal ya? Ya, itu 3 bir yang memang masih dominan harganya lebih tinggi 14.000. 14.000? Ya. Kalau untuk blue band sendiri, Bang, berapa, Bang? Yang berapa gram tuh, Bang? Itu yang dia kalau hitungannya setengah kilo. Oh, setengah kilo ya? Berarti itu masih 10.000? Ya. Warga meminta pemerintah daerah serta dinas terkait menstabilkan harga bahan kue serta lainnya di pasar jelang Hari Raya Kurban agar tidak memberatkan warga, terutama warga kurang mampu. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Para pedagang hewan kurban di Ambon kini mengeluh. Pasalnya daya beli hewan kurban di Ambon menurun drastis dari tahun lalu. Kondisi ini mengakibatkan hewan kurban seperti sapi dan kambing yang dijual kurang laris dari biasanya. Kondisi ini berdampak pada turunnya omset pedagang di tengah tingginya biaya pakan serta distribusi hewan dari luar pulau ke kota Ambon. Umar, salah satu penjual hewan kurban di kawasan KTKT Teluk Ambon ini misalnya. Dia mengatakan dibandingkan tahun lalu, omset penjualan tahun ini turun drastis. Jika tahun lalu Umar mampu mendatangkan 150 ekor dan habis terjual 1 pekan jelang Hari Raya Idul Adha. Namun tahun ini 70 ekor yang didatangkan banyak yang belum laku terjual. Kondisi ekonomi sulit disebut menjadi penyebab banyak pelanggan tidak membeli sapi kurban di tahun ini. Sapi ini yang datang ini alhamdulillah sudah 70 ekor lebih. Terus kebanyakan dari SBB. Kalau Maluku Tengah paling 1 rit dapat. Dibandingkan dengan tahun lalu, penjualannya seperti apa? Kalau untuk tahun ini kayaknya berkurang ya, karena apa? Orang kebanyakan mengeluh masalah ekonomi. Itu bahkan kelompok-kelompok yang 71 yang tahun lalu ada kurban, tahun ini banyak yang apa? Berlibur. Iya. Kondisi yang sama juga dialami Paulus, penjual kambing kurban. Dari 61 ekor yang didatangkan dari Kisar, Maluku Barat Daya, baru laku terjual sekitar 25 ekor kambing. Padahal untuk mendatangkan 61 ekor kambing, dirinya harus mengeluarkan biaya sekitar 20 juta rupiah selama 4 hari di atas kapal. Ongkos tersebut meliputi biaya angkutan kapal, jasa pelabuhan, dan karantina. Kambing yang dijualnya berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah tergantung besarnya ukuran. 61. Kalau yang katong bawa dari sana semua 61 ekor yang katong bawa, saya bagasi kapal semua, distribusinya katong serahkan semua dari Kisar juga, jasa pelabuhan, pemburu di pelabuhan itu per ekor. Katong bayar semua, terus bagasi kapal sampai di dermaga Ambon, transaksi dengan komprador, buru pelabuhan katong bayar itu per ekor di sini 35. Kalau di Kisar itu pemburu pelabuhan 20.000. Kalau jasa pelabuhan di sana 1 ekor itu 5.000. Di sini habis bayar pemburu, habis bagasi, pemburu, bayar semua per ekor 35, terus jasa pelabuhan juga 5.000 per ekor. Dari murahnya itu 2.500.000 yang mahal? Ya, yang mahal itu 4 juta. Biasanya pembeli terbanyak adalah kelompok pengusaha dan instansi pemerintah, politisi, serta BUMN. Namun kali ini hanya perorangan yang membeli sapi maupun kambing untuk kurban di Hari Raya Idul Adha.
Para pedagang hewan kurban berharap dagangannya laku terjual agar mereka tidak rugi. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.